Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa syukurullah. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'ana fi syahri Ramadan. Hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala ta'ala bi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa rahmatul lil mu'minina wa la yazidud dhalimina illa khasara. Saya hormati para tokoh, ada Bu Ruslim ya. Ini lama ada ketemu, biasa ketemu di ruang beliau diskusi. Ada Ustaz Hasan Toha, terima kasih. Kemudian ada dari pengadilan Pak Mul sebetulnya Pak. Kemudian dari pengadilan negeri hakim ya. Kemudian ada Prof. Sukeki ini yang mudah-mudahan tidak bosan-bosan ketemu terus Prof ya. Serta Bapak Ibu Al-Habair ya. Beliau yang resum. Saya itu kan merasa luar biasa. Saya ngisi yang resum profesor. Karena hanya katanya Ustadz kan profesor. Cara tidak langsung saya kan profesor juga. Karenanya kita patut bersyukur pada siang hari ini, pagi hari ini kita dipertemukan di bulan yang paling mulia. Yang insya Allah nilainya apa yang kita lakukan itu Rasul menjanjikan 70 kali lipat di luar bulan Ramadan. Jadi kehadiran kita di sini itu kalau kita bersandar kepada hadis Nabi itu pahalanya 70 kali lipat di luar bulan Ramadan. Karena termasuk wajib kan tolakul ilmu. Kalau menikah lagi itu? Oh kalau lain lagi. 10 kali. Ini puasa bro. Beli. Karenanya kita patut bersyukur di bulan yang mulia, paling mulia dipertemukan di majelis yang mulia, majelis ilmu. Apalagi kita memikirkan tentang persoalan bangsa ya, persoalan keumatan yang Rasulullah menyampaikan. Mudah-mudahan ini menjadi bukti kita bagian dari umat Rasulullah. Karena beliau menyampaikan man asbaha malam yahtam bi amril muslimin falaisa minhum. Jadi barang siapa yang bangun pagi tidak terbersit di benaknya urusan kaum muslimin, tidak termasuk bagian mereka. Nah kita ini kan berpikir tentang keadaan umat ini yang tidak setiap orang mau berpikir. Jadi kalau saya merenungkan atau apa ya, melihat sebetulnya seperti yang dikatakan oleh Ustadz juga, Ustadz Wahyudi Al-Marti ya. Sohib lama ketemu di sini itu adalah sebetulnya ada dua masalah yang persoalan pokok itu, yaitu sistem dan orang kan. Jadi kalau ibarat mobil itu kan mobilnya juga sopirnya. Jadi kalau misalnya mobil kuno yang lama, yang tahun berapa ya, 40-an atau 50-an, walaupun yang nyopir itu lihai, ya tetap tidak bisa mengalahkan mobil Lamborghini yang keluaran sekarang. Tidak bisa. Berarti tidak cukup hanya berganti orang sebenarnya, maka harus berganti mobil juga, sistem juga, maka keduanya. Nah, persoalan kita itu kan dua-duanya ini bermasalah. Secara sistem itu adalah sistem yang berasal dari manusia, yang manusia itu dikenal lemah. Kemudian secara orang kita disampaikan sifat-sifat amanahnya tidak ada, apalagi sidiknya. Ada sidik, amanah, tabligh, atau nah kalau misalnya kita berbicara tentang sifat Nabi, karena tidak setiap orang yang sidik itu amanah. Lah ini sidiknya nggak amanah ini. Dan ngaku sih terus ya. Tapi
Saya itu khawatir kalau kemudian mendapat gelar al-kadab gitu. Loh kan iya, kalau terus-menerus itu kan jadinya begitu. Akhirnya karena menjadi sesuatu yang sudah habit. Nah, kan khawatir itu boleh kan? Nanti yang menggelari kan orang-orang bukan saya, masyarakat melihat. Apakah sudah layak mendapat gelar al-kadab? Tentu ya dilihat saja. Nah, gelarnya malah jancuk. Oh, boleh jancuk tapi bu. Kurang Jawa Timur bro. Saya kebetulan Jawa. Iya, wah ada singkatan. Ini profesor ini luar biasa buat singkatan. Saya itu juga dapat dari beliau itu. Tapi saya dapat singkatan baru tadi dari teman saya itu. Apa menjadi anggota BPJS gitu katanya? Budget mas-masan. Bukan, Bapak penyelamat janda solehah katanya. Saya itu segini gitu. Siapa nanti mau jadi anggota BPJS? Lu kan tidak boleh BPJS. Itu ada ribanya. Infak Nabi. Ada. Karena ada ribanya saya bilang. Ternyata enggak. Setelah itu Prof. Suteki mancing. Nah persoalannya itu ada dua itu. Ada sistem, ada orangnya itu. Jadi memang sistemnya secara secara dasar asalnya itu sudah tidak baik. Dia berasal dari manusia sistemnya ini. Sistem demokrasi itu kan buatan manusia. Buatan manusia, hasil pikir manusia. Dan Allah SWT sudah menjelaskan bahwa pikiran manusia itu tidak akan pernah sampai pada hakikat sebuah kebenaran. Hakikat keadilan tidak nyampe dia. Dia tidak nyampe. Dia hanya tataran pada sesuatu yang bisa diindra. Karenanya ada sampai ada ini malah yudrikul hisu wala la yudrikul akal. Jadi sesuatu yang tidak bisa diindra oleh kita tidak akan bisa dijangkau oleh akal. Terus siapa yang bisa mengindra hakikatul adalah hakikat keadilan? Tidak ada. Oleh karena itu kan Allah katakan ya wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah yang tahu kalian tidak tahu. Kan gitu ayatnya. Ketika Allah mengawali wasa setelah Allah berfirman kutiba alaikumul qital wa huwa kurulakum. Wajib loh kalian itu perang dalam satu kondisi walaupun kalian itu nggak suka perang. Ini bisa jadi wajib perang bro. Maksudnya kalau ada kondisi ya di mana itu bisa jadi wajib perang. Kalau misalnya Amerika datang kemudian langsung Cina datang dengan catanya kita wajib perang musuh Cina penjajah kan gitu. Walaupun perang itu sesuatu yang tidak disukai oleh manusia. Maka Allah katakan wa asa antakrosyan bahwa berlaku. Boleh jadi kalian tidak suka sesuatu itu. Padahal itu lebih baik untuk kalian. Tak suka perang, padahal baiknya perang. Jika Profesor Suteki udah ngaku itu mati syahid dari itu ada. Siap-siap. Ya, iskaliman Allah syahidan. Itu masyarakat. Jadi ada kondisi itu, walaupun kalian tidak suka. Wa asa tuhibbu syai'an wa washalu lakum. Boleh jadi kalian menyukai sesuatu itu damai. Padahal itu buruk bagi kalian. Damai menuju neraka. Pilih mana? Perang menuju surga. Maka Allah katakan bahwa ya namu wa antum la ta'lamun. Allah yang tahu kalian tidak tahu. Hakikatul adalah itu nggak tahu manusia itu. Maka manusia tidak boleh menetapkan tolak ukurnya. Maka ketika manusia yang buat itu maka akan terjadi kezaliman. Maka lakukan wa malam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humuz zalimun. Siapapun dia orangnya yang mengatur tidak berdasarkan hukum Allah akan hasilnya zalim. Zalim ini. Kezalimannya sudah mudah dan kalau kezaliman sudah puncak maka dia akan runtuh, jatuh. Rasulullah memberikan satu kaidah umum tentang masalah adalah itu dan kedoliman. Jadi ketika Rasulullah jadi ada wanita bangsawan mencuri dari salah satu suku bagian Quraisy ya. Jadi Quraisy ini kan banyak suku ya. Nah ini kemudian termasuk kalau Rasulullah wanita mencuri di mana hasil curiannya harus potong tangannya. Akhirnya malu kita kalau sampai ini nanti dipotong tangan. Kita orang bangsawan, orang Minang. Masa ada yang mencuri? Mencuri itu kan pekerjaannya para budak, seperti zina ini. Karena ketika Jibril itu diambil bayat oleh Rasulullah SAW setelah masuk Islam.
dibaiat bahwa tidak boleh zina. Itu langsung, ya Rasulullah, masa kami orang merdeka itu akan zina? Zina itu kan kerjaannya si budak. Mencuri juga begitu, kerjaannya budak, bukan kerjaannya orang-orang terhormat seperti kami. Karena begitu ada yang mencuri dari malu mereka. Akhirnya apa? Lobby Rasul. Kita lobilah Rasulullah supaya dijatuhi hukum potong tangan. Lewat siapa? Lewat seorang pemuda yang paling Rasulullah cintai, Usamah bin Zaid. Usamah putra dari Zaid bin Haritsah. Zaid bin Haritsah ini adalah seorang mantan budak, ya, dulu budaknya Sayyidah Khadijah yang dihadiahkan kepada Rasulullah, dimerdekakan dan kemudian sampai beliau jadi panglima perang. Panglima perang yaitu Mu'tah. Itu Zaid bin Haritsah. Dulu seorang budak, karena dibina oleh Rasulullah, dibina Islam sampai menjadi panglima perang dan seorang yang sangat Rasulullah cintai. Hingga Rasulullah menikahkan Zaid bin Haritsah ini dengan Zainab binti Jahsy. Oh, makanya Rasul cantik itu. Padahal Zaid itu, mohon maaf, kulit hitam, krul-krul, hidungnya tidak mancung. Non mancung. Harus. Itu dinikah karena Rasulullah sangat cintanya sama Zaid. Nah, putranya juga begitu. Disuruh Rasulullah nanti akan mengangkat Zaid bin Usamah bin Zaid menjadi panglima perang sebelum beliau wafat, usia 19 tahun ketika jadi panglima perang. Padahal anak buah bawahannya itu ada Umar, ada siapa-siapa sahabat besar. Nah, walaupun Rasulullah ditentang oleh sahabatnya, ya itu Rasulullah mengindikasikan bahwa ingin regenerasi kepemimpinan. Gak boleh kemudian tertipu tua terus. Ini kok jaluk terus ya. Nah, kemudian apa datang kepada Rasulullah Usamah itu karena pemuda yang paling dicintai. Kemudian begitu Rasulullah melihat Usamah datang, Ahlan Usamah, senang Rasulullah melihat Usamah. Kemudian setelah berkalam-kalam, ya, basa-basi oleh bahasa kita, dia kemudian menyampaikan maksud. Diutus ini kadang untuk supaya tidak dilihat langsung dia wajahnya berubah menjadi merah. Dan beliau sangat marah sekali. Jikalau sekiranya Fatimah binti Muhammad mencuri, saya potong tangannya. Bukan mungkin. Tahu nggak hancurnya bangsa terdahulu itu? Hancurnya bangsa terdahulu itu karena ketika yang melanggar hukum itu adalah orang yang nengkrat para pejabat, tumpul hukumnya. Tapi kalau rakyat biasa baru ditegakkan. Itulah yang kehancuran. Saya ini nyampaikan di Poltabes itu. Dia katanya Adit Intel itu kan sejak tahu saya sudah hancur. Berarti yang menghancurkan negara ini sebenarnya bukan kami, tapi mereka lah yang dia aku tidak adil, yang tebang pilih tidak adil. Sembuh, mukanya dia saya nggak lihat. Itu tapi ada yang lihat teman-teman itu jadi wah berdesak ngomong ini urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika keadilan tidak tegak, maka bangsa itu pasti akan runtuh cepat atau lambat. Kalau itu diketahui dengan Yahudi loh, Yahudi itu tahu. Jadi suatunya Rasulullah SAW itu kan mutus seorang sahabat untuk yaitu ngambil zakat, bukan zakat, kharaj ya kepada orang Yahudi. Jadi tanah kharaj, ya kharaj itu ada diserahkan kharajnya walaupun tidak ditanami, tapi dia harus menyerahkan tergantung penetapan. Nah itu pas dia mau tenahkan kharajnya itu di lobi, gimana segini saja nanti kamu yang penting dapat ini. Ya kata sahabat yang terus tidak. Kemudian si Yahudi, nah orang inilah yang menyebabkan langit tetap tegak. Orang yang seperti itu. Jadi bicara keadilan. Nah keadilan kita bisa dilihat sekarang. Karena apa? Secara sistem memang sistemnya itu memberikan peluang untuk tidak berlaku adil, untuk zalim, untuk menyimpang, untuk korup. Kan gitu. Saya pernah di satu BUMN, saya itu membina satu BUMN yang cukup besar.
ya di bidang kerohanian, maksudnya keislaman lama, mungkin hampir 10 atau 15 tahun. Ya, ada satu BPN. Kan kemudian teman, wah kalau ini nggak Ustaz, kita itu kerja 3 hari, tapi SPJ-nya 7 hari. Udah, ya tidak boleh kan, terus ya kembalikan. Biasa padahal itu. Dibalik nanti sama teman-teman balik. Bendaharanya kan bingung terus ini gimana Pak? Ya nggak ngerti terus. Makanya terus dino yang macam seminggu, nggak esok. Terus dino apa? Padahal sudah ditandai sudah keluar. Dan itu dianggap lazim. Bahkan ada pimpinan kalau anak buahnya nggak esok kerja. Ini kan sudah biasa. Jadi SPJ-nya itu tiket pesawat, tapi dibelikan bukan kereta lumayan, bis. Nah, kereta kan rodoan, bro. Istri kan lumayan kan? Iya itu bis itu dia. Tapi SPJ-nya itu pesawat tiketnya. Nah, waktu itu jenis kerjanya aku ya, nggak mau kerja jadi tapi ini sistem. Dulu kalau yang bawah itu yang atas lebih gede lagi. Kalau dia yang bawah itu karena niru yang atas, kan begitu. Kan Imam Ghazali kan jelaskan gitu. Jadi rusaknya rakyat karena rusaknya pemimpin. Pemimpin rusak karena ulama. Nah ulamanya rusak karena duit. Itu. Jadi mereka tahu untuk mensingapurkan Indonesia itu gampang. Kasih saja ulamanya yang mau duit jam. Selesai. Nah berarti secara sistem, memang sistem ini tidak berasal dari zat yang maha adil. Maka harus ganti. Tapi ganti sistem itu kan tidak mudah. Ya kan? Apalagi yang sudah ngomong gitu kan, ini guru-guru khilafah ibaratnya. Ya padahal belum diterapkan, itu harus disalah-salah. Tapi ya bilang juga, iso. Jadi ada sesuatu yang miss ini kan. Berarti tugas kita untuk menjelaskan. Karenanya perlu dijelaskan itu. Bagaimana caranya menjelaskan kepada beliaunya ini harus kita pikir. Apa perlu diambil sendiri dibawa ke tempat, gitu ya? Gitu kan? Kayaknya diambil beliau bawa ke satu tempat yang kemudian kita jelaskan masuk dunia lain. Gitu. Itu kadang-kadang ya perlu. Nanti dengan sistem begini kembali, Ustadz yang diambil sendiri. Tapi kesempatan itu kita jelaskan. Interogasi. Iya. Memang barusan saya dapat kiriman. Kalau ini udah mulai kerja, berapa orang sudah disodorkan. Ini supaya diawasi. Kalau ada perilaku yang macam-macam, SOP gitu ada. Ada data nama-nama itu. Ada sudah. Jadi ya tapi beginilah ketika kita itu berpegang akidah Islam, maka seorang muslim tidak boleh takut dan tidak akan pernah takut, kan? Karena semua itu sudah bagian. Maksud saya bagian itu ada aspek-aspek yaitu tidak terlepas dari takdir, tetapi bukan takdir yang seperti tadi. Ini takdir mati, wes ya. Terus akhirnya terus dijamin nggak diteliti, ya itu kan bermasalah. Jadi bahwa dia mati itu ada aspek takdir lain dengan bahwa harus dilakukan tindakan penyelidikan karena ada keanehan, itu sesuatu yang lain lagi, ya. Dan keduanya harus dilakukan. Jadi yang pertama adalah karenanya kalau kita lihat ibarat masyarakat kita ini sekarang kan sedang sakitnya parah, sakaratul maut, gitu ya, kan gitu. Rezimnya ini kan sudah sakaratul maut itu. Kalau bahasa saya itu seperti ayam disembelih, kemudian gelepar-gelepar, jadi tendang sana, tendang sini, tendang sana. Nah, cuma masalahnya nanti bisa hidup lagi nggak ayamnya ini atau terus mati, nah itu masalah lain lagi ada. Nah nanti kalau yang undang dukun bisa jadi itu ya, karena banyak jin-jin di sekitarnya kemudian dikasih kehidupan lagi tapi bukan sejati, bukan kehidupan yang sejati, kehidupan dari jinnya itu bisa lebih tayangan itu biasanya malah ngawur meneh. Nah, jadi boneka betul. Jadi dia bukan jasad yang sebenarnya, dia sebenarnya sedang
disusupi. Nah, setan gundul. Setan gundul itu apa? Nah, kedua adalah orang itu. Jadi kalau kita kembali kepada Al-Quran itu diturunkan kan untuk sifat. Jadi dalam firman-Nya Allah Subhanahu wa taala surah yaitu ini ya Al-Isra ayat 82, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidudz dzalimina illa khasara. Wa nunazzilu dan kami turunkan minal Qur'an dari Quran ma huwa shifa'. Apa yang bisa menjadi obat? Sifat. Jadi Quran itu jadi sifat. Nah, kebanyakan ulama menjelaskan sifa'u lima fisudurihim, yaitu obat hati. Tapi juga obat kesesatan. Nah, ketika orang tidak menggunakan Al-Quran di dalam jalan hidupnya, itu bisa dipastikan dia akan tersesat. Tersesat jalan. Karena dia tidak tahu hakikat kehidupan. Makanya buat aturan sendiri. Ya. Nah, kalau buat aturan sendiri pasti cenderung mendolimi yang lain. Yang buat dia yang menang. Maka ada yaitu kepentingan-kepentingan yang bersifat pribadi, kelompok mesti. Ya kan? Nah, itu terjadi. Yang Allah kemudian katakan, dia bukan hanya sifat tapi rahmat. Rahmat itu lil mu'minin, bagi orang yang beriman. Wala yazidu dzalimina illa khasara, dan tidak menambah pada orang zalim Quran ini kecuali kerugian. Tapi kalau orangnya zalim, dia tidak mau menjadikan Al-Quran itu sebagai pedoman hidup, maka dia semakin rugi. Gitu. Maka berarti kalau kita bicara ya menyelesaikan persoalan ini harus sampai perkara mendasar. Jadi kalau kita renungkan masalahnya itu karena ya sistem yang tadi diterapkan perpolitikan negeri kita ini memang tidak sehat. Karenanya Pak Din Tanudin waktu di ILC ketika ada Pak B.J. Habibie, beliau mengatakan tampaknya kita perlu ada duduk bareng kembali untuk merenungkan, untuk mengevaluasi yaitu apa yang kita lakukan ini. Kayaknya ada sesuatu yang salah. Nah, itu kan satu pemikiran yang menurut saya sebetulnya adalah pemikiran ke depan. Bagaimana bangsa ini supaya tidak runtuh kan gitu kan? Ya misalnya. Nah itu memikirkan. Kenapa? Karena sudah dikatakan secara sistem khilafah itu sudah terbukti. Dan secara akidah dia berasal dari zat yang maha baik, yang paling sesuai dengan fitrah manusia. Fitrah manusia itu kalau sudah jadi penguasa nggak mau turun. Fitrah itu. Jadi kalau sudah menjadi kepala negara, nggak mau turun. Oleh karena itu dia berpikir bagaimana tidak turun. Nah itu hanya ada di dalam sistem khilafah. Kalau seseorang telah dibaiat menjadi khalifah, maka dia sampai mati selama dia tunduk sama syariah, kan gitu. Karena dia dibaiat untuk menjalankan syariat, yang membaiat umat tetapi untuk menjalankan hukum Allah. Seperti ibaratnya seperti orang sholat berjamaah ini. Kalau bahasa saya, orang sholat berjamaah, kita sholat berjamaah, semua imamnya kan ucap-ucapan, penuh tangan. Nah, kudune iki jadi tadi ngurusi negara iki. Coba isi maju, terus wedi mereka wedi karo sing gawe itu. Lah ini tidak rebutan, sikut-sikutan, dukeker. Tapi coba kalau imam itu ya kan, nah, akhirnya Profesor itu suruh maju, paksa wes, iya wes. Beliau cerita diprotes sama ibu-ibu ya. Protes ibu-ibu karena apa? Sopir kok cepet men. Nah saya jawab, bohong kan wes apa kok? Beliau cerita, sopirnya cepet. Loh kan biar cepat sampai surga. Nah, itu ketika orang diangkat menjadi imam, tapi sang imam dan makmum ini kan bukan imam tunduk sama makmum, bukan makmum tunduk sama imam, tapi imam makmum tunduk sama Allah. Kan gitu. Yaitu aturan jangan berjamaah sholat. Maka semua tunduk sama Allah Subhanahu wa taala. Yang memilih makmum imamnya, tetapi imam dan makmum itu tunduk sama Allah. Maka keadilan yang akan terjadi. Maka tidak ada ceritanya imam kalau ngentut dia tetap bertahan. Tidak ada ceritanya. Dia dengan sukarela meninggalkan tempat.
tanpa didorong, imamnya yang genang. Terus menang baik. Supaya aku imamnya kan ada ceritanya. Di kudeta tidak ada ceritanya imam di kudeta ya. Dia langsung dengan sukarela dia. Nah kemudian yang belakang maju. Karena menurut aturan dalam sholat berjamaah, yang belakang imam itu harus orang nomor 2 setelah imam. Harus orang nomor 2. Secara kualitas itu harus orang nomor 2. Jadi tidak main-main itu 1, 2, 3. Ini harus orang-orang yang kalau sewaktu-waktu imamnya itu yaitu gugur ya dalam perjalanan itu sebagai imam, maka dia mundur ini maju. Nah jadi yang sesuai dengan fitrah itu khilafah. Begitu orang diangkat dari khalifah, dia tidak akan dimajukan kecuali dia melakukan kekufuran yang nyata. Satu secara sistem, satu satunya sistem yang membolehkan angkat senjata dan menggulingkan yaitu seorang pemimpinnya itu adalah Islam. Coba dia di dalam hukum Islam itu secara sah dibolehkan masyarakat itu angkat senjata untuk menggulingkan seorang khalifah kalau khalifahnya itu adalah keluar dari syariat. Sudah ada tanda melakukan kekufuran yang nyata, kufur bawaan, indallahi burhan, di sisi Allah dan nyata. Yaitu apa? Misalnya khalifahnya itu menerapkan hukum selain hukum Allah. Nah, maka langsung dia bisa dilengsarkan. Murtad misalnya. Udah nggak usah nunggu seumur hidup 2 hari 3 hari bisa langsung lengser dia. Lalu kalau misalnya kemudian nanti dia menggunakan kekuatan militer dan untuk mempertahankan kekuasaannya, nah bagaimana? Di situ maka yang akan terjadi adalah memang bahwa hukum memerangi sang khalifah yang telah murtad itu adalah jihad karena dia telah jatuh kafir. Nah di situ jadi itu Islam. Ada semacam apa nih exit atau pintu darurat baru. Nah oleh karenanya ya kalau kita lihat dalam sejarah itu kenapa Islam bisa bertahan sampai 1300 tahun dengan pasang surutnya, karena dia khilafah itu adalah daulahnya manusia, daulah basyariah, maka kadang-kadang ada penyimpangan dari personnya ya, dari si pemimpinnya ini, tetapi secara sistem dia sistem yang terbaik. Hanya bisa terjadi penyimpangan, ya bisa mungkin negaranya manusia bukan negara malaikat, tapi secara politik sudah dibuat sedemikian rupa Allah Maha tahu bagaimana untuk menjaga ini. Maka posisinya adalah ada muhasabah lil hukam, ada majelis umat, ya, ada majelis yang berfungsi dia melakukan muhasabah itu. Jadi tidak perlu dibentuk baru kemudian ya, itu. Jadi memang sangat beda kalau kita lihat. Oleh karena itu kebutuhan sekarang itu boleh dibilang kebutuhan, sebenarnya kesempatan. Jadi untuk mestinya kita itu berpikir ini jangan-jangan apa sih maksudnya dibentuk sebuah negara itu, tujuannya untuk keadilan dan kesejahteraan. Nah, ternyata biayanya itu 25 triliun. Kalau misalnya sistem Islam nggak perlu biaya banyak kan? Nggak perlu setiap tahun itu bikin 5 tahun sekali mikirin pergantian yang kemudian menghabiskan energi. Nah itu. Jadi memang sistem Islam, sistem yang datang dari Allah SWT itu yang terbaik untuk manusia. Persoalannya bukan bisa atau tidak, manusianya mau nggak? Itu saja. Nah kebanyakan manusia itu memang yaitu kadang-kadang karena sudah sekolahnya saya kadang-kadang, nah itu merasa wah ini tidak canggih, ini sudah kuno, padahal demokrasi ternyata lebih kuno kan gitu. Allah alam justru. Nanti kita akan lanjutkan pada bincang-bincang ya, mungkin karena waktu sepertinya moderator ya, hostnya kita dulu. Saya pikir itu dulu dari saya. Jadi intinya berdua, mesti harus ada perubahan dalam sistem dan orang. Dan memang kalau kita bicara tentang orang ini adalah bagaimana orang itu membentuk. Nah, terbentuk menjadi orang-orang yang amanah tadi, maka sebetulnya puasa itu bagian mestinya. Ketika orang berpuasa dengan benar itu jadi orang amanah. Berarti nek orang amanah puasanya sesuai benar.
ya kan? Nah gitu, karena merasa tidak merasa dilihat oleh Allah, merasa dilihat oleh Allah kalau puasa saja. Nah itu bahaya juga, ya. Wallahu a'lam bishawab. Kiranya demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.